Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wa ala ni'matillah, la haula wa la quwwata illa billah. Salam guru gerak yang saya hormati Bapak Musta'in SPD dan Bapak Muhammad Amri Mukhtarifin SPD. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan dan kesempatan sehingga bisa melaksanakan yakni acara demonstrasi kontekstual praktek coaching guru penggerak. Baik, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi bisa membawa hikmah dan manfaat pada acara pagi hari ini. Baik, Bapak-bapak yang saya hormati, sebagai langkah awal ya, untuk saya persilahkan kepada Bapak Musta'in dulu. Ya, Pak Musta'in dulu untuk menyampaikan beberapa permasalahan real yang terjadi di sekolah Pak Musta'in pribadi. Kemudian nanti akan diberikan tanggapan oleh Bapak Muhammad Amri Mukhtarifin selaku coach coach guru penggerak dalam hal ini. Baik, untuk kesempatan ini saya berikan untuk Pak Musta'in, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Amri? Alhamdulillah Pak Musta'in baik. Hari ini sibuk apa tidak? Ya lumayan sih seperti biasa, waktunya ngajar ditambah dengan aktivitas yang lain, utamanya dengan aktivitas guru penggerak ini. Semakin kesini kayaknya modulnya semakin menyenangkan dan menguras tenaga dan pikiran Pak Naim. Semakin menantang. Iya. Gini Pak Amri, saya mendatangkan Pak Amri di sini ada sebuah permasalahan yang mungkin Pak Amri bisa membantu, ya. Di mana saya selaku guru penggerak di SMP Negeri 1 Bandung ini ada suatu problem. Problem itu begini Pak, anak-anak itu, terutama di kelas 7 itu kan perubahan dari SD ke SMP. Nah, di mana anak itu ketika pergantian jam itu anak itu mengikuti gurunya keluar, dan itu mengganggu saya ketika saya ngajar. Anak itu keluar duduk di depan kelas yang saya ajar. Gimana kira-kira? Ya sebelumnya kalau kita proses coaching di sini kita lebih enak menggunakan alat kita. Jadi ketika nanti saya mencoba untuk menggali dari jenengan, nanti insya Allah permasalahan tersebut akan bisa kita carikan solusinya bersama-sama, tidak melulu dari saya. Nah, maka dari itu saya ingin sedikit menggali apa sih yang sebenarnya terjadi pada permasalahan yang kira-kira Pak Musta'in inginkan. Idealnya itu anak-anak harusnya seperti apa sih Pak? Maksudnya Pak Musta'in menginginkan, tadi kan masalahnya bahwa anak-anak ketika Pak Musta'in selesai mengajar atau ada guru lain yang selesai mengajar, anak-anak ikut keluar. Terus di sisi lain Pak Musta'in masih ada jam di kelas itu, ada anak-anak yang lain di luar. Nah itu kan mengganggu. Idealnya kalau menurut Pak Musta'in sendiri itu seperti apa? Harusnya itu seperti apa? Kalau saya itu ya sesuai dengan jamnya. Anak itu ketika masih ada jam ya tetap di kelas dulu, nanti menunggu guru yang lain waktu itu ngajar ketika ada pergantian jam. Jadi inginnya waktunya masuk ya masuk di dalam kelas, waktunya istirahat ya istirahat, sehingga tidak mengganggu teman-temannya di dalam kelas. Nah, kondisi real yang ada di lapangan, kalau idealnya angka ideal seperti itu di angka 10 Pak, jika angka ideal seperti itu 10. Nah, kondisinya sekarang ini yang menjadi kegelisahan Pak Musta'in sekarang ini ada di angka berapa? Kira-kira 1 sampai 10 gitu. Ya di angka 5 sampai 7. 5 sampai 7. Jadi kan sebenarnya
nih dikatakan terlalu serius ya, tidak begitu serius, tapi terlalu ideal itu juga tidak, berarti berada di tengah-tengah. Jadi tugas kita adalah bagaimana ingin menggeser dari 5 ke 7 itu sampai antara 8 sampai 10. Nah, yang diinginkan Pak Mustahil sendiri ya, kira-kira pengennya berada di angka berapa Pak? 8, 9 atau 10? Kalau bisa ya di angka 10 kalau bisa, tapi kita kan usaha Iya. kita best step, artinya tahap bertahap Untuk menjadi dari 7, dari 5, 6, 7 menjadi 8, 9, 10. Untuk menjadi 8, 9, 10 tersebut Pak, tentunya harus ada langkah-langkah dari kita sendiri ya, dari Pak Mustahil sendiri, ada langkah-langkah real, rencana-rencana yang harus bisa dilakukan untuk mengubah kondisi yang sekarang itu menjadi kondisi yang lebih ideal. Nah, pernah nggak dipikirkan langkah apa sih yang harus dilakukan Pak Mustahil gitu, untuk mencapai kondisi ideal tersebut? Langkah yang pernah saya lakukan itu ya berkomunikasi dengan teman yang sejawat, artinya setetangga dengan kelas itu. Bagaimana sih mengatasi anak itu? Salah satunya ya jam itu harus sesuai, artinya jamnya sudah dijadwalkan oleh kurikulum itu harus bisa, guru itu harus kalau waktunya jam masuk ya masuk, toleransinya mungkin 5 menit sampai 10 menit sehingga tidak terlalu banyak di luar. Jadi sudah pernah dilakukan langkah untuk mengurangi hal tersebut, sudah pernah dilakukan menjalin komunikasi dengan rekan guru untuk sama-sama berkomitmen menjalankan tugas sesuai dengan jadwalnya. Jangan keluar di awal atau jangan masuk terlalu akhir. Iya, pengennya kan seperti itu. Nah, ada nggak strategi lain gitu? Strategi lain yang itu selain komunikasi dengan guru, kira-kira apalagi yang perlu dilakukan agar bisa mencapai tersebut? Saya kemarin itu ya, ketika anak yang duduk-duduk di depan kelas itu Pak, ya, saya coba mendekati mereka untuk bisa jangan duduk di depan kelas ini, ganggu anak-anak ya. Tolong kamu bisa duduk di tempat kelas kamu aja, biar nanti kamu meskipun kamu tidak ada gurunya atau gurunya belum masuk, kamu tidak mengganggu di kelas ini. Itu pernah juga saya lakukan. Jadi yang pertama adalah berkomunikasi dengan guru atau rekan sejawat untuk komitmen dengan jadwal yang sudah dibuat oleh wakil guru. Setelah itu pengkondisian siswa sendiri dalam maksud dikondisikan kalau mau santai ya santai di kelas masing-masing, biar nanti kalau ada gurunya masuk tahu. Kalau santai di kelas lain atau keluar dari kelas tersebut gurunya masuk itu kadang-kadang nggak tahu, akhirnya dikira nggak ada pelajaran terus padahal gurunya masuk tapi sedikit terlambat. Nah, untuk mempertahankan kondisi tersebut Pak, kira-kira siapa yang bisa mendukung atau yang membantu Pak Mustahil untuk bisa menjalankan komitmen tersebut agar pembelajaran bisa berjalan dengan baik, tidak mengganggu pelajaran? Untuk ini kemarin itu ya saya bersama dengan guru piketnya itu bisa maksimal sehingga kondisi pembelajaran ini bisa kondusif gitu Pak. Tapi ya di lapangan ya beda lagi karena guru piketnya juga ada jam juga gitu, sehingga mencari guru piket yang pada hari saat itu kosong ya kesulitan juga, sehingga mungkin bisa keterlibatan dari pihak kurikulum atau guru-guru yang waktu itu tidak ada jam mungkin bisa membantunya. Berarti butuh kerjasama seluruh pihak Pak. Iya. Butuh kerjasama seluruh pihak karena ini adalah PR bersama gitu. Pembelajaran yang efektif merupakan keinginan seluruh guru. Saya kira tidak hanya Pak Mustahil sendiri menginginkan pembelajaran yang efektif. Saya juga sebagai guru juga menginginkan pembelajaran yang efektif, dan juga saya kira kawan-kawan guru yang lain juga
pengen sekali ada pembelajaran yang efektif bisa tercapai, maka perlu dibuat komitmen bersama yang saling mendukung, mulai dari jajaran kepala sekolah, kebijakan-kebijakannya, waka kurikulum untuk mengawal jadwalnya agar sesuai dengan yang sudah dibuat sehingga gurunya tidak keluar sebelum waktunya, masuk telat-telat, dan juga komitmen terhadap guru-guru tersebut, komitmen sendiri melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Dan yang terpenting adalah tadi sudah disebutkan oleh Pak Mustain, yakni untuk pengkondisian siswa. Bagaimana jenengan yang sudah jenengan lakukan kemarin adalah untuk mendekati anak-anak dari hati ke hati, sehingga anak bisa paham sendiri, bisa dengan sadar tanpa paksaan dari orang lain, bisa standby di dalam kelas atau minimal di lingkungan kelasnya untuk menunggu guru yang belum. Nah, kira-kira dari pembicaraan kita ini Pak Mustain, apakah ada sedikit gambaran atau mungkin sedikit kelegaan terkait dengan masalah yang menjadi beban terhadap jenengan tadi? Ya, dari kita berdiskusi tadi, terima kasih Pak Amri yang telah bisa membuka ide-ide saya, sehingga nanti sesuai dengan apa yang tujuan kita, yaitu pembicaraan kali ini adalah untuk mengatasi anak supaya tidak keluar pada saat jam pergantian jam, sehingga nanti apa yang disampaikan Pak Amri nanti mungkin sudah terwujud, yaitu dari tujuan itu ya Amri ya. Terima kasih Ibu, sehingga tadi Pak Amri juga berikan masukan tentang identifikasi dari persoalan. Terima kasih Pak Amri, mudah-mudahan nanti dari masukan itu saya punya rencana aksi apa yang disampaikan oleh Pak Amri, yaitu tetap berkolaborasi, berkoordinasi dengan guru lain atau bisa dengan anak-anak untuk memberikan motivasi tentang semangat belajarnya, atau apa yang disampaikan oleh Pak Amri tadi nanti saya aksi nyata, yaitu bekerjasama dengan pakar kurikulumnya untuk bisa mengontrol itu tadi, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Amri nanti saya ide-ide nanti itu insya Allah bisa saya terapkan dalam minggu ini. Ya, terima kasih Pak Amri. Siap Pak Mustain, semoga bisa terrealisasi dengan baik, dan nanti harapan saya komunikasi ini tidak berakhir di sini, tapi ada evaluasi. Nanti kita akan ada pertemuan komunikasi lagi untuk bagaimana sih efektivitas yang sudah dilaksanakan Pak Mustain, apakah benar-benar efektif atau mungkin ada yang kurang-kurang, nanti bisa kita evaluasi bersama. Mungkin seperti itu Pak Mustain ya. Semoga bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-Bapak yang saya hormati ya, Pak Amri, demikian hasil dari diskusi demonstrasi kontekstual praktek coaching ya, yang telah mengangkat tema yaitu permasalahan real yang terjadi di sekolahnya Pak Mustain, dan ada beberapa poin termasuk langkah-langkah untuk mengatasi itu. Bapak-bapak yang saya hormati, demikianlah hasil proses dari diskusi tersebut. Mudah-mudahan diskusi ini bisa bermanfaat bagi kita bersama, dan dari saya kurang lebihnya mohon maaf dalam memimpin diskusi demonstrasi konseptual praktek coaching ini. Apabila ada sesuatu hal yang kurang atau salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani dan kami hormati serta coach sama coach
pada kesempatan pagi hari ini kita akan melaksanakan demonstrasi konseptual praktek coaching. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk menyingkat waktu, kami serahkan sepenuhnya kepada coach sama coach. Bagiannya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mustari sudah bisa menemani saya. Saya ini ingin curhat karena ada permasalahan yang perlu kita pecahkan. Kira-kira semoga Pak Mustari bisa sedikit membantu untuk memecahkan masalah ini. Insya Allah. Kira-kira masalahnya apa? Iya. Jadi gini, kita kan sebagai guru, saya merasakan ini akhir-akhir ini ternyata kok aktivitasnya terlalu banyak gitu kayaknya. Ada aktivitas mengajar, terus setelah itu ada tugas-tugas tambahan, kegiatan-kegiatan baik itu kegiatan kecamatan, kabupaten, kegiatan sekolah sendiri, ditambah dengan kesibukan lain di guru penggerak yang semakin kesini tugas-tugasnya semakin ya sedikit menguras tenaga dan pikiran. Nah ini kayaknya butuh pencerahan, butuh solusi praktis. Kira-kira apa yang harus saya lakukan dengan permasalahan-permasalahan seperti ini? Yang menjadi kendalanya itu letaknya waktu atau tenaganya. Nah, sebenarnya masalah tenaga itu relatif ya, masalah tenaga itu relatif. Yang penting saya tetap sehat itu insya Allah tenaga bisa dipadu sedemikian rupa. Tapi kayaknya kok terasa waktu itu 24 jam itu kurang. Kayaknya gitu. Satu kegiatan ini selesai, kegiatan lain selesai, ada lagi kegiatan lain belum selesai, ada lagi kegiatan seperti itu terus. Sampai kadang-kadang itu saya merasa tugas utama saya sebagai guru ngajar itu kadang-kadang sempat terbengkalai karena tugas-tugas. Berarti Pak Amri itu membutuhkan semacam manajemen waktunya, mengatur waktu supaya aktivitas Pak Amri dari beberapa aktivitas itu bisa tertata gitu. Bisa jadi seperti itu gitu. Terus kira-kira selama ini Pak Amri apa yang sudah lakukan? Nah, yang sudah saya lakukan untuk sedikit mengurangi beban ini terkait dengan manajemen waktu itu saya kadang-kadang sampai membuat jadwal hari ini harus selesai ini, hari ini harus selesai ini, hari ini harus selesai ini, selain tugas-tugas utama. Kalau tugas utama kan sudah jelas Pak, jadwal dari kurikulum saya ngajar hari ini dari jam sekian sampai jam sekian itu kan sudah jelas. Nah tugas-tugas tambahan itu kadang-kadang saya buat jadwal juga. Hari ini saya menyelesaikan tugas bergerak. Hari ini ada tugas tambahan pada contoh kemah. Hari ini ada tugas lagi pameran. Hari ini ada tugas dan seterusnya. Terus dengan mengatur jadwal itu apakah sudah bisa teratasi atau gimana? Kalau saya merasakan ya sedikit membantu, tapi kayaknya belum begitu maksimal. Sedikit membantu, tapi kayaknya belum begitu maksimal. Atau mungkin Pak Amri punya treatment atau punya langkah lain, misalkan menggunakan di HP itu kan ada timer atau pengingat, itu sudah pernah Pak? Nah itu yang mungkin belum saya lakukan. Mungkin sedikit langkah yang akan saya lakukan ya, mungkin selain dengan membuat jadwal secara tertulis di buku gitu, mungkin nanti saya buat di HP dengan timer, atau bisa juga saya buat di Google Calendar Pak ya. Kalau di Google Calendar biasanya tersinkron dengan HP biasanya.
Sekarang kan sudah canggih, sekarang Iya. bisa kita manfaatkan Android ini, kita sebagai teman kita sebagai kodrat zaman ya. Kodrat zaman itu kan kita tidak bisa lepas dari ini. Mungkin itu bisa membantu Pak Amri dalam manajemen waktu dengan kegiatan-kegiatan yang begitu padatnya. Iya. Ini bisa saya lakukan Pak, dengan menggunakan Google Calendar. Jadi jadwal saya tata sedemikian rupa di Google Calendar, sehingga ketika waktunya ini, deadline-nya ini, deadline-nya ini sudah ada notifikasi. Selain itu, kira-kira langkah-langkah Pak Amri selanjutnya? Langkah selanjutnya dari pembuatan jadwal itu di Google Calendar, yakni tetap berkomunikasi dengan yang lain. Yang namanya manusia mau kadang sedang di alam, sedang di alam, tapi tetap saja dilihat setelah itu lupa tidak melaksanakan, lupa lagi tidak dilaksanakan, maka perlu kerjasama. Bisa itu kan, sekarang ini banyak grup kan, mungkin kelompok aktivitas yang berhubungan dengan grup itu kan juga banyak, itu kan bisa membantu untuk pengontrol waktu kita. Iya. Grup itu teman-teman sekarang waktunya apa, sekarang apa, itu kan mungkin bisa membantu Pak Amri dalam manajemen waktu. Ya. Jadi selain kawan-kawan di sekitar sekolah yang bisa mengingatkan jadwal saya, mungkin bisa dari kawan-kawan yang lain lewat tiap kegiatan. Biasanya tiap kegiatan mesti ada jadwal. Nah itu bisa jadi sebagai kontrol manajemen. Terus actionnya nanti kan tadi Pak Amri sudah melakukan itu ya, jadi tujuan Pak Amri tadi ngobrol diskusi dengan saya ini, tujuan awalnya tadi apa? Jadi dari sulitnya mengatur waktu tersebut Pak. Nah, jadi dengan mengobrol dengan Pak Mustaqim sekarang ini, saya sedikit ada gambaran terkait dengan bagaimana saya harus memilih waktu, terkait dengan bagaimana saya harus berkomitmen terhadap manajemen waktu yang sudah saya buat, dan juga bagaimana saya memanfaatkan lingkungan sekitar dan juga kawan-kawan sekitar, rekan-rekan sejawat untuk bisa mengontrol dan mengingatkan terkait dengan jadwal-jadwal yang sudah saya buat. Sehingga kegiatan-kegiatan yang ada yang saya ikuti tersebut semuanya bisa terlaksana dengan baik, tidak kalah kabut. Tujuan dari alur kita sudah Pak Amri sudah laksanakan, identifikasi tadi sudah bisa Amri berikan ya, identifikasinya waktu-waktu sudah, terus Pak Amri sudah membuat rencana aksinya. Ya, rencana aksinya sudah jadwal tadi yang lebih tertata lagi, maka saya tahu selain pengingatan yang juga mungkin saya memanfaatkan kawan-kawan rekan-rekan sesama itu untuk mengingatkan sawaya-waya ketika nanti saya lupa. Baik itu melalui secara langsung lisan atau melalui grup kegiatan-kegiatan yang sudah dibuat. Tinggal aksi nyata ya, aksi nyata, implementasi dari diskusi kita ini. Mudah-mudahan dalam diskusi kita ini saya bisa membantu Pak Amri untuk bisa memanage waktu sebaik mungkin. Ya. Ada yang perlu lagi Pak Amri? Saya kira untuk saat ini sudah ada sedikit gambaran. Saya sangat berterima kasih kepada jenengan ya, sudah membantu untuk memecahkan masalah yang saya hadapi akhir-akhir ini, karena saya merasa memang akhir-akhir ini waktu 24 jam itu rasa-rasanya kok singkat banget. Semoga setelah pembicaraan kita ini nanti ternyata waktu 24 jam itu benar-benar bisa terrealisasi dengan baik, dengan jadwal-jadwal yang sudah saya buat, dan juga tentunya dengan komitmen yang sudah saya canangkan sendiri.
Ya mudah-mudahan nanti Pak Amri tidak khawatir, artinya bisa memanage waktu, bisa melakukan aktivitas semuanya apa yang ingin Pak Amri capai nanti bisa terlaksana. Terima kasih Pak Mustain atas waktunya. Ya sama-sama, mudah-mudahan Semoga bisa membantu. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tadi demonstrasi kontrak praktek project yang telah dilakukan oleh Pak Amri dan Pak Mustain. Semoga apa yang didiskusikan tadi bisa mengatasi permasalahan masing-masing. Dan terima kasih. Saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tanggapan saya, ini tadi yang dipermasalahkan oleh Pak Amri selaku kunci ya. Ini tadi kami mempermasalahkan tentang masalah manajemen waktu, dan tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Amri bahwa untuk memecahkan permasalahan ini paling tidak harus membuat program jadwal waktu, baik itu lewat media sehingga ada di teman-teman, sehingga nanti ada yang saling mengingatkan. Jadi kemudian yang terpenting ini adalah bisa mengatur waktu agar tidak berbenturan dengan tugas-tugas pokok. Jadi sudah bagus. Kemudian dari Pak Mustain sendiri selaku coach ya, ini sudah memberikan masukan-masukan sehingga paling tidak bisa diterima dan bisa mengatasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon. Terima kasih. Terima kasih Pak Sis. Terima kasih ya. Terima kasih. Sudah membantu pelaksanaan praktek coaching ini.